sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallati nafsi biyadihi lahu ufatishatin atyabu min rihil misk. Bapak Ibu, para pemuda, para pemudi anu kuring di hormat dimuliakeun ku Allah. Salah satu anugerah yang Allah turunkan yaitu kita selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, dan itu tidak terjadi setiap hari. Pertemuan manusia dengan orang-orang yang pernah dan tidak pernah kita temui itu harus dalam skenario Allah. Pada saat kita bertemu kemudian orang mendoakan kita, itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Makanya dulu zaman Rasulullah ada orang yang dia dari alat gunung sengaja mendatangi Nabi 3 hari 3 malam. Bukan untuk apa-apa, karena kalau sudah bertemu dengan Nabi pasti dibuka 3 pintu. Kalau orang bertemu dengan orang baik, kalau orang bertemu dengan orang soleh, kalau orang bertemu dengan ahli ilmu, pasti dibukakan 3 pintu. Maka Bapak Ibu tong bosen papahin jeung Ustaz saha we. Kenapa? Karena nanti ketika kita bertemu dengan dia, tanpa terasa oleh kita akan membuka 3 pintu langsung. Yang pertama adalah tuftahu abwaabur rizqi. Dibukakan oleh Allah pintu-pintu rezeki bagi kita. Lain pintu milik, pintu rezeki. Kita bertemu dengan orang jahat, mungkin dibukakan pintu milik, tapi belum tentu dibukakan pintu rezeki oleh Allah. Dari rezeki jeung milik mah beda. Jelema loba milik, tentu loba rezekina. Jelema anu gaduh rezeki, belum tentu dia juga miliknya banyak. Malah saya membaca situasi dan kondisi situasi pada saat ini, bahwa ternyata ayeuna teh loba jami anu milikna loba tapi rezekina saeutik. Nah eta apa? Dikersakeun jami bu, duitna loba tapi sagala teu meunang didahan. Malahan anu tara boga duit sagala didahan. Nah eta beda. Kenapa? Karena nanti akan membedakan apa yang dibuka oleh Allah. Mata ibu punten panyai, walau diterangkan ayat ku Allah diuji ayeuna. Tinggal simkuring tinggal aya jami nepikeun ka ngantri 4 jam satengah di Bandung kanggo naon kenging minyak anu harga 28.000. Saya membacanya enteng sekali. Hayang minyak 28.000, ngantri di setengah genep, ngabubur 15.000, dasar nginum. Dipikir-pikir aya bah seep 60.000 jeung minyak. Ngantrina 4 jam setengah, padahal aya nu rek meuli anu ngajual minyak 45.000. Kenapa tidak kita ambil yang 45.000, kemudian itu dalam jangka waktu 5 menit sampai ke rumah? Saya cara logika berpikir orang yang simpel begitu. Daripada ayeuna milu ngantri 4 jam setengah tapi jajan ya 25.000 sakitu ya. Rek meuli minyak anu 28.000. Bari aya nu kajejet dugikeun ka di Subang, aya ini dugikeun kajejet pingsan dan dia meninggal dunia. Makanya enteng ibu-ibu bapak-bapak, bagi kita rezeki mah kieu punya ya rezeki mah. Nu disebut rezeki mah geus bae harga mahal ge, nu penting aya keur meulina sakitu. Keur naon harga murah tapi eueuh keur meulina. Sok hoyong minyak 3.000 tapi teu boga duit. Ya. Kan baik, berarti sabaraha ge da urang teh aya masalah. Kenapa? Karena la tamutu nafsun hatta balagha rizquha. Allah itu tidak akan mematikan manusia kecuali dia sudah selesai rezekinya. Selama dia hidup berarti rezekina aya. Maka dibukakeun ku Allah faktor rezeki. Simpel sakitu. Ustaz nah ayeuna nu bikeun ka hese nu kieu gampil. Zaman Abdurrahman bin Auf itu pernah kehilangan kurma. Di Madinah kurma itu langka, malahan harga kurma itu hampir 5 kali lipat. Orang-orang kebingungan, kenapa? Karena setiap hari dia makan kurma, tapi kurma tidak ada. Padahal murah, ayeuna Bu
Da urang teh minyak teh apa ya tuh Pak? Tahu aja urang Arab mangan korma sakit tuh. Akhirnya kata Dr. Abdurrahman bin Auf sebagai ahli ekonomi yang dia itu memiliki kapasitas yang sangat hebat, pembisnis hulu, ditanya Abdurrahman bin Auf, kenapa katanya di sini kurma sangat langka sekali? Apa jawaban beliau? Lihat di kebun. Kalau di kebun masih orang menanam kurma dan orang masih menjual kurma, lalu kurma tidak ada di pasaran, berarti ada orang yang menimbun kurma itu dan dia sedang membuat dirinya kaya dengan cara memiskinkan manusia. Nah, itu kan simpel. Itu jawaban orang ahli ekonomi dan dia punya agama. Tinggal Pak, tinggal lamun di kebun masih kena nuah atau masih kena melak korma dan orang masih menjual ataupun memanen korma, berarti korma seger. Tapi nah di masyarakat aya itu berarti menunjukkan bahwa ada orang yang menimbun dan ketika dia sudah menimbun la arbahallahu alaihi, dia tidak akan kena atau dia tidak akan keuntungan. Ku ibu ku bapak tinggal 4 jam setengah ngantri kan ada tengah doli ada. Dan ternyata ibu-ibu bapak-bapak berita di televisi pabrik minyak itu ternyata tidak pernah berhenti. Tapi nah minyak lagi. Nah minyak daya, gapil jawabannya nah. Berarti ada orang yang dia ingin membuat dirinya kaya dengan cara memiskinkan manusia. Saya teteh ngantri jelema teh teteh keur ngamiskinkeun jelema. Manehna yang benar dengan cara memiskinkan manusia. Itu nggak boleh seperti itu. Itu nggak boleh. Tapi bagi kita orang muslim gimana Bu? Pak keluar ada turunku bapak mama karasa lah minyak sabaraha banyak. Ibu lu karasa nama. Da urang mah masak, tinggal ngadahar urang ngalaki. Ya, apa yang terasa Bu? Apa bagi Islam mengajarkan apa kepada kita? Ketika ada satu barang yang sulit ditemukan di kita, itu berarti hiji. Allah keur ngajarkeun, ayeuna mah wayahna nok lamun teu dipuluh wayahna nok asin, tak kitu we. Ya. Namun sababna itu Allah teu ngajarkeun kitu. Ya, lauk dipais Bu, hayam dipais. Ayeuna kemudian apa? Kemudian sambal. Ayeuna kandung nyambal ieu, nyambal dadakan. Kemudian asin, anu biasanya digoreng beureum. Kalau teu ngajarkeun kitu, tinggalnya. Kemudian apa? Kemudian kita makan makanan yang serba harus mengikuti arus yang sebetulnya kita tidak tahu. Ini sampai kapan? Bu, urang teh bakal dikikir. Padahal input masih poe sakitunya. Begitu ada terjadi seperti ini sudah kejawab. Apakah di pabrik minyak berhenti atau tidak? Kalau tidak berhenti berarti ini ada orang yang berkepentingan. La arballahu alaihi, maka dia tidak akan menang dan dia tidak akan untung dari perniagaan dia. Kenapa? Kita harus didoakan langsung ke malaikat, langsung di Allah doakan. Sakitu ya Pak, tahnya kalau mayunan ayeuna punya. Kada yang sebut tong di pikiran. Yang penting mah aya we naon keur melihat. Tinggal ayeuna. Alhamdulillah ada 7 gubernur yang sudah mengumumkan kita endemi, yaitu sudah tidak lagi pandemi. Ini diumumkan 7 gubernur, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Jawa Barat akan mengumumkan kembali bahwa kita endemi. Kalau Jawa Barat itu diumumkan endemi Pak, berarti nanti bulan Ramadan kita bebas. Lebaran kayak kabayang musim kuring. Jami, papukat tak tinggal di kek. Nah, 2 tahun lebaran tinggal di kekak. Engke lalawor apa? Lebaran ayeuna papukat ka Pangandaran. Berarungan tinggal ya. So, kenapa? Karena orang begitu. Kata Ibu Sina, kalau Anda tidak ingin sakit maka jangan ditekan. Kalau Anda ingin sehat maka biarkan dia itu berkeliaran. Jangan anu kieu beuti. Jangan lihat kan itu dia sok sehat kitu. Mah tuh. Mata virus kieu lamun ibu ngaji sapoe 3 kali virus kieu lieur. So, jadi dia pengajian, tek Pak, geus pindah ka dieu. Tek Pak geus pindah ka dieu cek dia cek virus teh geus kumaha ibu-ibu lah ka ditu. Kenapa? Karena emang virus mah lieur kan bicara aslong kitu we. Ya, mata pinter-pinter aja jadi virus. Bukan dua, virus itu sistem itu atau sistemnya apa? Menurut Ibnu Sina, dia kalau dibawa rileks, kalau dibawa tegang. Makanya sekarang kan orang sudah pernah rileks Pak virusnya. Levelnya udah langsung 2 sekarang. Sudah langsung 2. Arab Saudi sudah tidak ada karantina. Bagi orang yang umroh tahun sekarang dan sudah mulai hari Senin kemarin tidak ada karantina. Kenapa? Karena dibikin rileks ternyata orang-orang semakin sehat. Tapi dibikin tegang, tegang, dan virus masih tegang itu. Kenapa? Karena dia sistemnya adalah apa? Kalau dibikin tegang, makanya Juli Agustus kemarin taragan jamnya, maka jamin tinggal rungkel. Kenapa? Karena emang begitu. Ayo alhamdulillah, saran, ya, saran,
Kenapa? Karena emang sistemnya adalah seperti itu. Sok dari di ibu-ibu biasa dibilang sama ini pakai masker. Ya, coba kira apa itu di masker nolong ilmu pan virus ya lihat. Virus kalian nolong ilmu nama atusnya. Virus asli buku, erek pun mual. Ulang ada kan virus saya buku erek pun mual. Kok mau ya basar makanan pakai jadi masker atau makagean. Nah, gitu. Jadi kata kuncinya di mana? Di sana. Oke, Bapak Ibu, kita akan menerangkan tentang tajwidul saumi Ramadan. Bagaimana kita mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan 5 tahun dia aja. Dan jami beda-beda kondisi mental, itu yang berbeda, Pak. Tahun kemarin aja 50 atau 30 tahun yang lalu juga ada. Malah kita merasakan beberapa tahun ke belakang Ramadan biasa saja, tetapi yang membedakan kualitas manusia di bulan Ramadan selalu berbeda-beda, selalu berbeda-beda. Dan kita tidak bosan menerangkan setiap pemateri, menerangkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Siapapun di masjid taraweh, ustaz naik karena mimbar langsung wengi kahiji kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ustaz kadua, wengi kadua, langsung terekel. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nu katilu yo, kutiba. Cek ibu-ibu nu kaopat moal teh kutiba. Hampir ustaz Pak nerangkeun kutiba. Bosan teu? Bosan teu Pak? Kita silakan aja. Yang penting walaupun ayatnya sama, tapi kalau dibahas dalam perspektif yang berbeda, itu jadi menarik ayat Quran itu. Contoh Bu, simpuin contohnya ya. Kalau ibu ingin tahu obat depresi paling utama di Quran surat Wadduha. Wadduha mungkin oleh orang ahli ini akan dibahas dengan konsep yang lain. Tapi kalau saya membahas Wadduha itu obat depresi, begitu Pak. Dina Wadduha mah ayat tinggi demikian ke akhir ada kelantung depresi sadayana. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yutika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Itu bukan depresi itu Pak. Hampir semuanya itu. Kenapa? Wadduha moyan. Wadduha kita moyan. Jangan juga gangguan jiwa maupun lubang moyan. Nah sebabnya karena dia butuh apa? Suplai RO yang sangat bagus. Dia butuh apa? Sinar matahari. Kalau dia didiamkan di dalam kamar, itu akan mengekang dan itu akan menjadi sebuah depresi yang tidak akan sembuh. Makanya dia wadduha, dia harus keluar. Di waktu duha dia petongongna kudu kapanasan. Punten, jadi Pak anu di sawah, anu di serang, anu di kebun, biasanya lamun tongongna kapanasan, dia jarang ada gangguan jiwa. Jarang ada gangguan jiwa. Ya, kenapa? Karena pada saat ini orang-orang yang depresi perbandingannya 8 berbanding 2. Kalau dulu itu 2 orang penyakit ataupun gangguan jiwa, 8 itu orang yang gangguan fisik. Ayeuna terus dibalik, 8 gangguan jiwa, 2 gangguan fisik. Artinya apa? Ini problem yang harus dihadapi masa pandemi luar biasa. Maka Wadduha moyan, ya, dan moyan beda. Sok tinggal ayah-ayah moyan sehat Pak. Abah senang moyan wae, senang pondok umur, ini 80 tahun, nu ngomong mah kayak 25 tahun. Ya, nu moyan mah bisa 40 tahun. Karena apa? Karena orang kalau sudah dia mumet lalu tidak kena sinar matahari, itu akan terjadi masalah di dalam saraf-sarafnya. Kenapa? Karena saraf ataupun sinar matahari memperbaiki saraf-saraf yang ada di listrik otak dia. Makanya begitu tersinar jadi bagus. Tadi wadduha wal laili idza saja, nu depresi mah wengi kedah bobo. Ya. Tinggal wengina kedah bobo. Kalau dia masuk malam dia tidurkan. Kalau dia depresi kemudian dia tidur atau malam tidak tidur, maka itu akan terjadi gangguan dan itu namanya insomnia. Tidurkan begitu dia malam. Kenapa? Karena di malam ada hormon namanya melatonin dan hormon ini ada di tubuh manusia diproduksi dengan hebat, tetapi bagi orang yang depresi produktivitasnya tidak bagus hormon ini, maka anu depresi masuk mileun. Itu ya Bu, esah bobo.
Nah sebabnya, karena nanti produktivitas hormon ini berkurang, padahal itu di waktu malam dia harus tidur. Maka Bapak Ibu, di mana pengajian penting teuing, engke bakal kaganggu hormon. Kaganggu hormon. Abayang kusim kuing pengajian sok jam 12. Eta teh lain ustaz nu kuat, mustamir maraksakeun. Ya, soal itu. Kenapa? Bagus ini. Kalau tidak pada isya, pada sholat atau pada maghrib, pada isya. Jangan terlalu. Kenapa? Karena hormon itu akan berganti jam 11 malam. Maka kalau kajian nanggung di jam 11 ini, kaditunya itu sudah bukan organ yang berbicara, atau bukan sudah otak yang berbicara, tapi organ yang dibombardir oleh sel itu. Makanya udah stop jam 11 libur. Udah istirahat. Kenapa? Kalau tidak istirahat, maka dia akan tegar otak saraf-saraf listrik. Itu sudah diterangkan oleh Allah. Oh, sakit itu. Maka kalau Ustaz tujuh rangken tunung untuk dipaksakan kalau Ustaz. Asli nabu sampai tunung habis nikah. Ini kalau rumah ya aku terus beres kayak Ustaz Robana ibu tinggal bapak alhamdulillah di ahyana ba'dama amatana wa ilajin nusur. Beres pengajian ta lamun terobong ta 30 sekan beak kabehanana. Antibody naik. Ya, antibody naik. Nah itu walai lidah saja. Ma wajjaka rabbuka wa ma qala. Ini hebat. Orang yang dia gangguan jiwa dan gangguan fisik sedang tidak dilupakan oleh Allah. Dia sedang diberikan ujian oleh Allah. Makanya ma wajjaka rabbuka wa ma qala. Allah tidak sedang membiarkan Anda, tapi Allah sedang menguji Anda. Tinggal kita bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, aku diberikan hal ini. Itu baru sebagian Pak. Ternyata ayat-ayat Quran itu semuanya jadi obat. Ayat Quran itu menjadi obat. Makanya hanya dua kalimat syifa disebut oleh Allah. Satu madu, dua apa? Quran. Satu madu, yang kedua Quran. Maka obat, berapa dua? Lamun urang teu gaman naon wae, dua we hiji maca Quran rutinkeun, dua ngeuleut madu biasa sok. Eta lamun karena tidak akan menemukan kalimat syifa di Quran kecuali dua bentuk atau dua. Satu kalau tidak berbicara madu, dua berbicara Quran. Begitu. Sok anu panjawat tahun dua ge eta we. Tuh, kadu kolesterol Quran tong dilereskeun. Ngeuleut madu jalan. Kadu diabetes jalan. Kenapa? Tinggal diganti madunya jadi madu pahit. Ya. Kemudian apa? Terus baca Quran. Kalau dia sampai bisa membaca satu hari sampai 1 juz, itu akan terjadi perbaikan sel yang sangat hebat di dalam tubuh. Allah sudah ngatur seperti itu. Biasakan seperti itu. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan kembali ke sini. Ya, satu, apa yang harus kita persiapkan agar mental kita bagus menghadapi bulan Ramadan? Yang pertama adalah tajwidul alami, natural saja. Alami saja, tidak perlu ada hal-hal yang apa gitu ya disetting oleh kita, natural aja Pak. Punten Bu, punten ya. Ibu-ibu, alami saja Bu. Tidak perlu ibu minum pil untuk menghentikan haid. Tidak perlu disuntik untuk tidak haid karena kita tidak mau punya kodok. Tidak perlu. Kenapa? Karena darah haid bagi seorang perempuan itu mengampuni dosanya. Paham ya? Rasul menyampaikan bahwa ternyata idil mar'atu, apabila seorang perempuan hadat, dia itu menstruasi, maka dia akan mengampuni dosa-dosa dirinya, ngajronya dida seukuran dengan darah yang mengalir dalam tubuhnya. Jadi ibu ngecelah darah haid, eta teh dihampura dosa ku Allah. Ngecelah darah haid dihampura dosa ku Allah. Tong disetor hese dihampura dosa teh. Ya padahal disuntik supaya keluar tidak alami yang begitu. Kenapa? Karena dia keluar menurut Allah, kemudian disetop menurut apa? Menurut apa? Menurut medis. Itu tidak akan keluar dari sunatullah. Tegani. Saya pun kalau ada jamaah umroh, kalau dia mau disuntik head, itu saya tolak. Kenapa? Karena masalahnya adalah apa? Masalahnya ribet ya teh. Atau so head mau keluar. Ya. Makanya nanti kalau dia haid, makanya Rasul mengajarkan doanya apa? Alhamdulillah di kulli halin wa yastaghfirullahu fi kulli dzambin. Itu doa bagi perempuan yang sedang haid. Ya. Alhamdulillahilladzi fi kulli hal wa yastaghfirullahu fi kulli dzambin. Itu doa bagi perempuan yang lagi haid. Apa Bu? Hari ibu nu haid na Ustaz mun teh haid apa? Kita kumaha? Ibu nu harehe
Hari dibunuh head kira hari besar nanti head apa doa? Di apa nama ya ini teh ditaruh mah. Terus tadi di budak dalapan Ustaz. Hari mah sing apa doa hubungan suami istri. Nu mana teh Ustaz tuh ya kan dalapan apa. Kasih tema anu bismillahi Allahumma jadi bisyaiton atau jadi bisyaiton ma rujaktana. Oh aya doa. Nah Ustaz aya make doa kan yang budak. Terus kenapa dia asal bawa doa kenapa Ustaz tapi panggilan atuh cing teh budak tinggal atuh teu marake doa kabiasana. Poholeun doa apa? Ustaz sampai emosi juga daya doaan kumaha atuh mah ayeuna mah kieu we atuh dari sini. Ya, tinggal ibu. Apa doa di sini? Nah, doa eta alhamdulillahilladzi fi kulli halin wa yastaghfirullah fi kulli dhanbin. Alami saja head menstruasi tidak perlu ditahan karena bagi kita bulan Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bagi seorang perempuan yang dia walaupun head tetap ghufira lahu. Tetap ghufira lahu, Pak. Walaupun ibu sedang tidak sahur, walaupun ibu tidak sedang sholat, walaupun ibu tidak sedang melakukan aktivitas yang lain ibadah, tapi tetap ghufira lahu. Kenapa? Karena darah itu adalah darah sunatullah. Ketika ditahan oleh kita, berarti kita menentang sunnatullah. Maka persiapan yang pertama, tajwidul alaminya. Alami saja, natural, tidak perlu di setting. Udah, pasti hanana ku Allahnya sakumaha. Dari nanti yang dikhawatirkan oleh ibu-ibu itu apa Pak? Yaitu apa? Ketika head di awal 1 minggu, di akhir 1 minggu. Jadi kabayang kudu ngodoan 2 minggu. Kudu ngodoan 2 minggu. Dan langsung kepikiran namanya jeung head jam tanggal sakit, puasana jeung tanggal sakit. Ari geus atuh da ngulilingkeun tahun tanggal saha? Urang protes pada dunia puasa teh tanggal 12 abdi neme eta mas ngarengsek pisan teh. Usaha kita tanggalan teh. Enggak perlu, biarkan aja alami. Ibu kalau nanti harus mengkodok sampai 2 minggu, apakah ibu berat? Yang berat itu adalah bukan mengkodok menurut saya, tapi apa? Meniatkan dirinya bahwa ternyata berhenti saum itu adalah ibadah yang paling luar biasa. Awas Pak, terus sadaya dengan ibadah teh kudu digawe. Aya hiji waktu ibadah teh kudu cicing, sakitu. Ya, disebut ibadah teh digawe wae, cicing ge ibadah. Sok cari cicing, ari ibadah. Ibu sholat tidak kan? Lagi hedan, kemudian saum tidak. Eta kan cari cicing, tapi ke ibadah. Lalu Ustaz, kalau perempuan darah haid mengampuni dosa, kalau laki-laki apa yang mengampuni dosa kita? Laki nah. Saya dah rumah itu kita kudu sarua, kudu saiman, kita pahala. Nanya ke awewe HB atuh. Ya, habar saya ke istrimu, di surga itu adik kenal laki apa banyak? Kalau Mbak, karena apa? Vaksin panglobana penghuni neraka awewe. Ya, walaupun nanti banyak di surga ke awewe, tapi di neraka lobana awewe. Kalem ke bapak-bapak eta ge kana neraka teh bari nuntun salakina. Jadi bareng kan itu tadi. Oke, apa? Bapak alami saja, natural saja hidup itu. Tidak perlu terlalu banyak konseptor, tidak perlu banyak SOP. Kenapa? Semakin banyak SOP itu akan semakin tekanannya hidup itu tidak nikmat. So, ibu tinggal dalam contohnya ya Pak, kurang kali mah gitu contoh Bu. Dek, nanti ya jam 5 bangun tidur ya, nanti setengah 6 mandi, jam 6 sarapan, jam setengah 7 berangkat sekolah. Nanti di sekolah jam 12 makan siang. Udah lapar hayang dahar jam 10. Mereka ada gua jam 12. Udah aku lapar jam 10 nanti ya jam 12. Jangan dulu makan. Kenapa? Karena belum atau belum waktunya kan. Udah ditahan Pak, tidak 10 lapar kan? Tidak bisa. Udah ikuti sunatullah apa? Kata Rasul, makanlah ketika dia lapar. Eta disebutkan sunatullah. Ustaz sudah ada budak abdi malapangan teh minum baik eta sunatullah. Ya sunatullah mah eta. Da urang kali mati itu atuh cikeun dar besar deui. Ya, cikeun tuan pesuang deui. Kenapa? Karena begitu kata Nabi, makanlah pada waktu dia lapar. Nanti jam 9 tidur ya. Nanti kalau tidak tidur jam 9, nanti kamu begini. Dia budak, aja ya udah jam 9 tidur saya belum ngantuk Bunda. Sare
saya jam sarapan. Nggak sudah jam tunu, Buna. Bukan dipaksa kita kudu sare jam sarapan. Hari jam tunu. Bapak terus mengikuti itu tidak alami. Makanya Nabi mengajarkan tidurlah pada waktu sudah ngantuk. Tak SOP alamiah begitu. Dari kita hidungnya di budak, kudu sare budak jam sarapan. Lebih dekat jam 3 terus sare duanya. Nah, tuh. Jadi udah aja alami. Jangan nanti ya Pak. Sahur medis skillnya nih, sahur medis. Tidur ataupun tidak boleh makan sebelum tidur. Sahur medis. Sahur Nabi gimana? Tidak boleh makan atau tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Sok, karek nyokot mana? Sahur medis tekenging tua pada bobok. Sahur Nabi tidak boleh tidur dalam keadaan perut kosong. Pada mana? Pada Nabi, pada medis. Kalau orang Pak harus kali itu, lamun tuang pada bobok rumah, beli kieu, dah santai. Tekenging sudah. Bisi gaduh pula, lamun pada tuang pada bobok. Nuka dua bisi asam urat, nuka dua bisi kolesterol, nuka opat bisi darah tinggi. Penyakit dawecan ayah, daharna disulah. Ini kan penyakitnya dawecan ayah tuh gitu. Ya, daharna mesti ulahkan. Tapi kalau orang tidur dalam keadaan perut kosong pasti itu ada gangguan. Kenapa? Rasul hebat. Orang yang tidur perut kosong akan ada gangguan jiwa. Tahu aku sofa bobo pada kosong batuangan dapat beli karena otak aku. Ada yang beli peraga sih ke tukang sate atau nah, ada yang tukang naon. Kenapa? Karena Nabi itu punya SOP berdasarkan standar alamiah. Itulah hebatnya Rasulullah. Ya, aku betul kan di Arab Saudi buka itu dengan kurma. Indonesia tak beda deh betul. Kalau di Sarawak itu datang, di itu maknya kurma 7 ada minimal 3 itu 5, 3, 5, 7 itu harus di Arab Saudi rata-rata. Kemudian disusul oleh roti, kemudian minum air jam-jam ataupun minum air, udah beres. Itu buka sahur bagi orang Arab. Indonesia mau bisa, dari Sarawak betul. Orang Indonesia angger klasmen tertinggi buka puasa ke bala-bala ya, beres bala-bala di huruf pedas, terus di huruf pedas sekarang karaoke, terus kahanap berubah banjur. Oke, kalau yang cendol nomor genap di nomor 7. Kenapa? Karena beda perutnya. Jangan bikin SOP seperti itu. Alami saja. Bungkus aja bapak-bapak, ibu-ibu. Anu parahnya ngisuan, nah bukannya biasa. Nantinya bukanya ya. Nanti kalau tidak kurma harus makan buah ya. Lalu minumnya susu. Sok harus kaki-kaki airnya. Baheula kumaha buka? Ya we. Urang bleb sok di masjid Pak buka bersama. Sok ibu. Bolu, bala-bala, gebu. Bolu jahat apa tuh? Nah, harum bolu ada sisip-sip bolu pada ngerantep nyanyi. Kenapa? Inilah hebatnya alamiah. Lidah Indonesia dengan perut Indonesia tidak akan bisa disamakan dengan perut orang luar negeri. Tidak akan disamakan dengan perut orang luar negeri. Ya, kurang mah patuan anak-anak jeung lambeuna ieu teh atuh paksaena aku saya sadunia orang Indonesia mah. Sok bisi ibu teh bertanten sebelah setan di dahar. Ya, wah aya sok. Ibu aman kada kasumedia kada dengar aya teh nu dagang sebelah setan. Ya, tahu juri, aya tahu juri coba. Di mana teh syarat di Indonesia ya. Tapi kan Pak aya mercon teh bom. Apa salam ya coba, apa salam bisa cik urang. Nah, kumaha? Dan lidahnya dengan perut kita itu udah seimbang. Enggak perlu lagi berdoa. Mikir kali itu SOP biasa saja. Rasanya sahur yang bagus ini adalah minum ini. Lalu makan dulunya makan. Tekan minumnya. Nah, balik sahur mau tekan minumnya. Biarin ke halal bakal. Nah, ibu. Nah, penting bisa asup karena betul. Sakit itu. Daripada budak dipaksa. Makanya yang ini budak turun, ayam nidok, minjung. Itu jalannya. Daripada terjalan. Ada yang makan ini ya, sayur yang bening ya, tanpa pecin, malah guna.
boro-boro gede itu sehat kayak bener gitu. Tata apa SOP kayak gitu. Makanya tadi dua alaminya, alami saja, alami hidup itu Pak. Nggak perlu ada setting apa pun. Nanti capek kan orang. Makanya saya pernah ngobrol dengan seorang profesor. Dia hebat dia ngobrol begini. Kebetulan dia guru saya yang mencup, gimana Prof? Ya, hidup itu harus nilai. Kalau hidup di bawah tegak, maka banyak syarat yang dia itu akan tegak. Tapi kalau hidup di bawah nilai, itu akan enak gitu. Walaupun dia tidak tahu umurnya sampai berapa, tapi pikir dia tegak. Ya beda tuh, anu hidupnya di bawah tegak mah darah rantar dia. Harejo di dia cepat, dia harejo. Aku di harejo di mana weh? Ya, tapi itu santai lah gitu Tempo dulu, bobo, tempo lapar, tua, gitu weh. Tapi duit loba. Lalu apa namanya? Nah, begitu. Saya punya tegak selertik SOP. Ngomong kamu dah lah. Yang sabarah, penting tak sarek kayak gitu. Gimana lapar? Tua sakit tuh ente di mana yang micin sakit nanti ya BAB-nya ya jam 7 nanti saya ayo terus ya BAB boleh ada pada 7 ya gitu biarkan aja. Kenapa? Karena ini kuncinya bagi kita ya, itu namanya tajwidul alamiah, yaitu sunnatullah. Kemudian yang kedua tajwidul sakofiyah, harus dipersiapkan secara keilmuan. Sakopah kita harus disiapkan. Kenapa? Buktinya banyak orang yang dia itu menghadapi saum saja itu ternyata tidak berpahala. Saya pun tadi menerangkan begini ya, ini maaf kalau tidak sesuai ya. Lain temenan ziarah Pak. Sok ziarah dianjurkan Nabi, malah Nabi jebatkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian untuk berziarah, tapi sekarang berziarahlah. Fa innaha tudafirul man, karena dengan ziarah akan mengingatkan kita kepada mati. Betul. Tapi Bapak itu lamun ziarah dikhususkan rek bulan Ramadan, maka yang muncul bukan tudafirul maut. Saya yakin. Kalau hari kehidup tara di lomo, hari kesemawat di lomo sudah. Ya apa di balalik udah kayak itu. Hari kehidup di arah rantep, hari kesemawat kakara di lomo. Ngajak cerik kuburan-kuburan ke ayam menanggung kalau kata cerik di hari ibu bapak. Nah di semua cari di kuburan anak cek inung nanti di jero baik di bola cari tes untuk teman-teman bayar. Kenapa? Karena ini kesalahan yang sangat, bukan kesalahan yang fatal menurut saya. Ada sebuah skema yang tidak sesuai dengan sakopa keilmuan kita, keilmuan Nabi. Semangat Pak, pada diarah mengira tapi menentukan seperti itu. Dan saya melihat bukan di Bandung ya Pak, Bu, di Bandung lamun jadi nadran ya, nadran itu bukan ziarah, nadran itu mengunjungi roh, itu bahasa Sanskerta, artinya mengunjungi roh, bukan ziarah. Nadran dengan ziarah berbeda. Di Bandung nadran dia harus selfie-an, terus selfie harus kuburan cekrek dari ibu ngariung udah nanti loh bunda aku berada di sisimu jebret kita jadi selfie-an beres selfie-an botam ya. Apa sudah dirul mautnya. Nah inilah perlunya kita sakopa, perlunya sakopianya itu di situ, supaya nanti kalaupun kita tidak ada waktu untuk berziarah kecuali pada waktu itu ya silakan, tapi harus tetap tidak boleh keluar dari nilai ziarah. Apa? Sudah dirul maut. Lamun sakirana ingat mau atau ingat mau di bumi ngadongakeun dina sujud aku sedihnya daripada ini tadi itu, tapi di ditu teh ngadon teu ingat kan mau teh. Ya. Asli. Ada cai dia, cai sabotol jadi 25.000. Padahal kita cai dengan obat rem dijual di 25.000. Begitu naon beda? Kosongnya doa cenah ieu. Doa aku sorangan aku. Ya. Soal, ini bukan lain. Silahkan berziarah, bagus gitu.
Tetapi kalau kehilangan nilai-nilai ziarah, maka persiapan Ramadan itu menjadi kotor dengan sesuatu yang tidak bernilai. Sanes ziarah nabi dapatkan mah, tapi nilai ziarah dia hilang begitu. Nilai ziarah yang hilang. Tok udah tuh mereka doakan kolot, dina sujud yang nggak penting. Saat, ya, ya mending setahun sekali bila ngelayanan. Tahun sekali kali itu nanti jangan doanya ke pohon deh. Ada naon sendiri dulu umuran, ada segala nang deh. Teh, dari ngado anak tuh rasa pohon deh. Ya, udah hadir rekal, terus udah hadir kalau mau begitu. Beres, sakapun punten, begitu punten di kota ini, kuburan awal salah. Ari kuburan bapak di rumah, pergi, mau pergi. Aduh sih nanti mana rumah, kita dari susah. Baik di mana lah, ngadu asupannya bapak ulang gitu. Akhirnya jadi apa ya? Jadi semacam apa? Sesuatu yang tidak apa ya? Jadi seperti yang tidak bernilai. Padahal saya menganjurkan silakan ziarah bagus itu, ziarah bagus. Kemudian ibu, kenapa kita perlu sakopa? Coba bapak-bapak ibu, nih ya, sebelum Ramadan itu kan mandi dianjurkan, mana? Ramadan mumpung, ayo lagi dianjurkan pun nabi rek mandi. Di akhir kene coba ya Pak di bulan Syaban maran manyang ngadaguan ke Ramadan. Mahaja itu teh mararan itu disebutkan teh mandi besar. Padahal mandi besar yang paling utama adalah apa? Ketika dia mau beribadah Jumat dan ketika dia setelah berhubungan suami istri. Tidak ada masalah. Mandi besar silakan. Dan nanti sakopah yang paling kuat adalah apa? Ibu bapak, ketika kita itu menghadapi bulan Ramadan, di bulan Ramadan, kita tahu mana yang membatalkan puasa dan mana yang tidak membatalkan puasa. Karena itu budaya ilmu ya. Untuk segala dibatalkan, anu teu batal macam Nabi. Nabi mah simpel, nanti lu satu, makan, yang kedua minum, yang ketiga berhubungan suami istri. Beres sakit itu. Sobi, hari ngorok batal, ngorok batal, kamu ngorok dibuatkan ngorok. Nikah tinggi batal, lamun diteureun aya odol sakit tuh Ayo bisa ada kampung murah bisa kenging kumpul bapak, nah hidup tidak cair. Sebab hidup tidak cair dengan batalkan puasa. Tahu usaha, hidup tidak cair mah belum kumpul puasa. Saya kaitan dengan batal. Yang batal itu sesuatu yang masuk bukan yang keluar. Makanya para ulama mengatakan kalau Anda itu kemudian berdahak, maka dahak itu keluar maka tidak batal puasanya. Kalau Anda itu kemudian nongkek dan keluar maka tidak batal puasanya karena itu keluar. Tapi yang batal itu yang masuk. Nah itu teori sakopanya di sana. Sapanya asup nanti batal. Lamun asup batal namun lagi. Apa? Coba tentang. Ya. Ulang ntar ngegelan pulpen dan terbakar ngegelan pulpen apa? Nang lawan pulpen kate deui tenang. Ya pulpen setik-setik jolok ke dia tak bakar. Aju teu usah daya rasaan, dari rasana nu penting asupna. Nah, punten Bu, sakit Pak. Minum batal karena ada yang masuk. Ya, makan batal karena ada yang masuk. Berhubungan batal karena ada yang masuk. Pokoknya nu ada masuk batal. Ya, anu keluar nanti. Nu keluar nanti. So, oke keluar batal. Terus orang terap keluar cari batal. Batal dengan kenapa? Karena semua yang membatalkan adalah sesuatu yang masuk. Kalau tidak masuk tidak batal. Sakopah ke sana. Sampai nanti kita menerangkan begitu kita tarawih pun harus jelas untuk apa kita punya mulai. Semua diterangkan berdasarkan nilai-nilai sakopiyah. Makanya persiapan yang kedua adalah apa? Tajwid sakopiyah. Siapkan keilmuannya. Walaupun tiap tahun, tapi akhirnya ayat doanya. Dan ibu-ibu bapak-bapak, sekarang sudah banyak di toko-toko buku berjubel tentang teori-teori tentang puasa. Itu yang kedua. Ya, yang ketiga tajwidul badaniyah. Ini yaitu apa? Persiapan psikol. Makanya bagus sekarang ada seorang dokter mengatakan
Bulan puasa harus physical engineering, yaitu rekayasa fisik. Physical engineering, Pak. Dan physical engineering ini Bu dipakai untuk apa? Untuk teori, yaitu bagaimana orang agar dia prokes yang terbaik itu adalah physical engineering. Jadi sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Ibu siapkan physical. Bagaimana physical engineeringnya? Yaitu ibu bapak, kan ayah hadisnya, nyagedoim hadisnya. Tidur ketika puasa itu ibadah. Teorinya gampil. Ya, upami bapak ibu leles ras bobo, eta jadi ibadah. Bobona eta ibadah. Tapi lamun di maghrib, di subuh, nebikeun ka isya, nebikeun ka maghrib sare wae bae ibadah. Beda, ternyata teorinya begitu. Kenapa? Ibadah itu kalau dia tertidur karena kelelahan. Kalau dia tidak kelelahan, lalu dia tidur terus, itu bukan lagi. Kenapa? Karena fisik sudah tidak bisa atau tidak sama. Fisik tidak sama. Maka ibu, bapak lakukan physical engineering. Bagus itu di bulan puasa ya. Physical engineering itu. Physical engineering apa? Satu, bebaskan pikiran. Bebaskan. Tong pikiran baju lemah. Kumaha? Insya Allah. Insya Allah pokoknya di barajuk sakit itu. Ya. Pas nanti kali sudah batu tulis merian kue, udah encan. Atau ketah pikiran atuh. Kurang we, naon sababna? Engke mah Bu tinggal di mana urang teu keteuieun kue insyaallah moal kakurangan. Tiap imam nyarukan ka urang. Ibu ka dieu, ieu seueur kue. Urang teu bisa asup da di imam loba sarua. Ya, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena bagi kita sudah diterangkan. Yang penting pikiran kita bebaskan. Itu fisikal itu. Di bulan Ramadan itu fisikal itu bebaskan pikiran kita. Makanya anak-anak kalau dia dibawa untuk terus dia melihat makanan, maka physical engineering-nya berkurang ataupun dia itu menambah. Tapi kalau dia dibawa untuk bermain, physical engineering jadi kuat. Kita budak karena kamu kan. Ya belum meninggali wae ka dapur, budak teh sok lapar gitu. Ternyata teh sarua jeung untung tahun nanti papakan. Padahal bukan bobok, padahal nya berpuasa teh. Asal saya detik teh. Karena teh hampir sajam sekali teh aya sapirinya tuh. Nah, fisik kita harus apa? Harus stabil, harus kuat lah gitu ya. Karena dengan fisik yang bagus, physical engineering yang bagus itu insya Allah. Yang kedua physical engineering apa? Jangan banyak di rumah. Nah, bulan Ramadan ini aja keluar gitu. Kata teh abang mamer tempat saya kena fisik teh. Ya, di bumi ya ngomong. Saat 5 dinten kalebaran di imah wae, Pak beuy teh naotak. Bau sasagon gitu. Kayaknya ngocok no kada arengi eta teh. Dan hari liar mati dua, mau segala kadang. Kenapa? Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Kita kasih silaturahmi lebih hangat, physical engineering. Makanya tarawih berjamaah bagus kan? Physical engineering gitu. Makanya rata-rata punten Bu, jarang yang meninggal di bulan Ramadan. Jarang yang meninggal di bulan Ramadan. Walaupun ada tapi 1-2. Walaupun ada tapi 1-2. Kenapa? Karena di bulan Ramadan sedang terjadi physical engineering. Itu yang hebat di Quran. Antibodinya bagus. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, tajwidul qalbiyah. Di bulan Ramadan disiapkan hati urang cing bersih. Ya, tong aya hasud, tong aya iri, tong aya dendam, tong aya ngewa, tong aya kesel. Lalu apa diuji bulan Ramadan kesabaran nyari kolomeran dia tuh asa siga channel atuh. Bulan favorit dia teh. Leres ningali ini nyiaran kutu. Eta teh asa ningali ieu teh tuh asa ningali bala dicetongan gitu. Kenapa? Padahal itu bukan apa-apa. Bogodana luar biasa. Aslinya bogodana luar biasa. Makanya bersihkan hati kita. Kata Ibnu atau Imam Al-Ghazali, di bulan Ramadan tantangan hati lebih berat dibandingkan di luar bulan Ramadan. Tantangan hati lebih berat. Karena perut kosong naik ke lumpur, lamun hati goreng asam lambung naik, dan itu terjadilah gerakan-gerakan tidak elastis di otak kita. Akhirnya kita lelah bukan karena tidak bisa menahan lapar, tapi orang lelah karena tidak bisa mengelola hati.
ya capek tinggal di batu mas tinggal di chat karena hati tinggal pas saminggu ini batu nulis di chat cek salah kayak udah malam takbir di chat. Nah, kenapa malam takbir kan itu nggak sadar rusak udah anyar kan sanda malam takbir apa mama teh pan sana bodog baru bodog daging kayak deui lah kamikiran kitu woi cuek tenang we salakina jo poho jo geus lebaran bakal itu tenang jo geus lebaran ya maka hebatnya hadis Nabi inna lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih tinggal ngadang adat bulan Ramadan hak itu ngadang adat bulan Ramadan Allahu Akbar ya Allah ada biasanya kita ada pegang ya bulan Ramadan nggak dukung nggak ada Allahu Akbar ya dolang apa dia mah ada dasar ada sawah yang makmum ada ya habis ada masalah hati-hati gitu dolang gue tengah sudah dengan adan dan tidak usah terangkan namun nggak ada adan buka jauh buka weh apa ada nama bakal minggu nggak ada buan adan saya tahu tajwidul qalbi adalah lawar makanya saya tidak ini maaf ya saya tidak menjamin kalau adan dibatasi di Indonesia justru panglima nate di Indonesia mengadakan ada. Saya pernah bawa tamu dari luar ke sini, dia ke Indonesia. Itu dia senang, kenapa? Karena dia senang dengan adat ngomong di luar masjid. Oh senang banget ya Pak Ustaz di sini mah. Iya, mata itu ada subuh itu kita bangun katanya. Kenapa? Video ada. Itu hebatnya. Kenapa? Karena adat kalau masuk ke telinga kanan, otak kiri hidup. Kalau masuk ke telinga kiri, otak kanan hidup. Dan itu akan memacu kesadaran otak bertemu dengan Tuhan itu lebih cepat. Maka jadi mau bikin adat dan masyarakat bisa udah daripada banyak wah ramai keren ya kayak adat gara-gara yang ada yang aku wah adat bisa lihat cuma asli adat hebatnya adat begitu. Maka terkabayang si kuing nggak ada akhirnya terkait di keluar wah terkabayang ya terkabayang. Dan ternyata anak yang kejam itu bisa turun kekejamannya dengan dikumandangkan adat. Walaupun sebetulnya itu kumandang adat bukan untuk mendirikan sholat, tapi bagi untuk menstimulus otak dia. Itu sampai seperti itu. Tuh adanya kok. Artos, mata kurangnya. Walaupun muka mengikuti waktu, tapi anggap we acan aya adat asal teu abdol dengan diri dia. Engke dah terus dia tinggal ya terus ada, terus jam 6 lampu, kayak heula sacan ada nih. Kayak daguan heula sih. Ada gua rugi 47 menit Pak dina ada maghrib. Nusul ke masjid kan kebiasaan dah yang baru Pak mulai terus ngomong dia masjid dia can ditanya teh ku adina keur ngalimat sorangan nah itu jadi kadang gitu jadi hebat sekali ya kalau dia makanya farhatun inda fisri bunganya kuping adan bunga maghrib tak kalau dia biasanya kita. Dan nanti ketika Idul Fitri malaman takbir bunganya luar biasa. Allahu Akbar la ilaha illallah. Sereset kan dia tuh. Ting sereset itu merintah puluh-puluh kan dia tadi. Wih kata. Bilang deh, kamu ibu-ibu mah jo merintah puluh-puluh kowe. Sebab besok bakal pakai baju anyar. Ya. Tuh. Jadi itu. Dan ternyata berapa lama ini Pak? Paling lama 2 hari. Setelah itu sudah beda lagi. Suara adan sudah tidak bisa menggetarkan lagi diri. Kemudian bertemu dengan orang sudah beda lagi. Asup ke masjid dia beda dulu. Dengan bulan Ramadan buat ke masjid beda Pak Hegarnya. Begitu di luar bulan Ramadan beda buat ke masjid. Sholat maghrib isya tadi biasanya apa? Minum juga tadi itu. Sawah tadi. Itulah hebat ya. Kenapa? Bulan Ramadan itu menggetarkan jiwa. Hati yusikeun wa. Terakhir tajwidul ruhiyah. Bahwa kita harus mempersiapkan secara rohani kita. Jadi rohani kita digerakkan. Sok tinggal ke ibu bapak. Bulan Ramadan bersedekah lancar. Rohani digerakkan. Inilah poin-poin
yang akan ataupun yang akan kita hadapi nanti menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibu bapak yang paling pokok adalah sehat walafiat. Selain sehat walafiat, kita pun akan diberikan kekuatan untuk menyambut bulan Ramadan tahun ini dengan normal. Tidak perlu lagi lah kita berpikir ada sesuatu. Jalan ya bapak ibu lah. Ya. Nanti ketika ada pengumuman lagi bahwa Indonesia katanya begini. Timpuri mah toswe dan capek pak 10 tahun kira toswe normal gitu ya. Dari umur bang mesti tangtungkeun ku Allah. Sakituan biasa kapiatur disimpuri mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Insyaallah kita bisa suatos karena saya 2 hari ini sampai besok ada roadshow safari dakwah. Setelah ini Ciberem, pertama buka daerah mana. Kemudian saya ke Banjarsari nanti malam tidur di Banjarsari. Kemudian saya jam 4 berangkat dari Pangandaran karena jamaah saya sudah menunggu di Pangandaran 650 jamaah. Jadi mudah Bandung tertarik nih. Alhamdulillah. Pengajian 30 piknik 11 bus. Di bawah piknik 11 bus. Padahal ngaji nama biasanya 30-an piknik alhamdulillah. Besok saya isi di Pangandaran 650 jamaah. Langsung pulang lagi ke Tasikmalaya dan besok saya isi di Tasikmalaya di kota 2 tempat lagi. Itu mungkin agenda saya 2 hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendoakan saya. Saya sedang berdakwah menyampaikan kepada umat, mudah-mudahan semua sehat dan saya pun sehat. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saja sadar pantos nasihat ilmu kawan sayana kanggo antisipasi di bulan Ramadan di bulan puasa Mei, mudah-mudahan bisa terlaksanakan bulan. Iwan bisa ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda-pemudi, ibu anom, alhamdulillah pengawasan sekali dari air, barantos beres, kandu naon air nanti, kandu naon, kantun bazar. Apunten selaku jamaah Bantar Gedang, sedang umagi upami ayeuna apunten tapi nya salat heula jadi kawan umur baik kana tuangan engke urang salat itu saya lagi pakai nama silakan ibu-ibu bapak-bapak menikmati titipan yang ada. Insyaallah tuangan kondusif, insyaallah tuangan halal 100% halal. Mangga tuang sawaratna insyaallah bakal manfaat. Atur nuhun ka para muslimin anu pantos masihan tuang kekurangan kalau ikhwan beriman jamaah Bantar Gedang khususnya umumnya umat Islam anu hadir di ieu bangun dari kesempatan. Bisa dimuring amit mundur amit mundur apunten beun aya anu kasibat kasabeh nami apunten ada makalah patah simuring kabar sendiri. Ala ini kita robbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qul qul hadza tadruni wa lakum